down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekila Nur Anissa. Saya dari kelas L2 dengan NIM 08011282429026. Nah, pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, di mana program meminta untuk menginput n buah bilangan beserta satu huruf A atau B, lalu menampilkan pola tertentu. Bila dimasukkan huruf A, maka diurutkan dari paling kecil hingga paling besar. Bila dimasukkan huruf B, maka diurutkan paling besar ke paling kecil. Nah, bilangan tersebut kemudian disusun sebagai berikut. Nah, misalkan diinput 6. Nah, terus bilangan ke-1 itu paling kiri, terus bilangan ke-2 itu paling kanan. Nah, bilangan ketiga itu sebelah kanan bilangan ke-1. Berarti ini dekat ke 1, bilangan 1. Terus bilangan keempat ini sebelah kiri di bilangan kedua, berarti ini dekat bilangan kedua. Terus bilangan kelima ini sebelah kanan bilangan ketiga. Kemudian bila bilangan keenam itu sebelah kiri di bilangan keempat. Nah, kita lanjut ke ini deskripsi programnya. Pertama mulai, terus kedua pesan tempat di memori untuk variabel B dan hasil dengan array yang dapat menyimpan 100 bilangan bertipe data integer. Nah, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel n, i, j, k, KR kiri kanan dengan tipe data integer. Nah, terus pesan tempat di memori untuk variabel mode dengan tipe data char. Nah, kemudian cetak pada pesan layar di mana masukkan jumlah bilangan lalu simpan input pengguna di variabel n. Nah, kemudian kita cetak pesan pada layar, masukkan bilangan lalu masukkan ke perulangan i yang diinisialisasikan dengan 0. Jika kondisi i kurang dari n, maka masukkan bilangan dan simpan di bilangan array ini, lalu i++ dan dilakukan perulangan sampai kondisi i tidak memenuhi lagi. Kemudian cetak pada layar, masukkan mode A atau B, lalu disimpan ke variabel mode. Kemudian masukkan ke perulangan i, diinisialisasikan dengan 0. Jika kondisi i kurang dari n kurang 1, maka terpenuhi. Nah, maka masuk ke perulangan J yang diinisialisasikan dengan I ditambah 1. Jika kondisi J kurang dari N, maka cek lagi jika kondisi mode sama dengan A dan bilangan array ini lebih dari bilangan J array ini, atau modenya sama dengan B dan bilangan I kurang dari bilangan J, maka lakukan proses nih, bilangan I sama dengan bilangan I tambah bilangan J, terus bilangan J sama dengan bilangan I dikurang bilangan J, terus bilangan I sama dengan bilangan I dikurang bilangan J. Lalu lakukan J++, lakukan perulangan J sampai kondisi J tidak terpenuhi. Jika false, maka I++ dan lakukan perulangan I sampai kondisi tidak memenuhi lagi. Kemudian kita inisialisasikan kiri sama dengan 0 dan kanan itu sama dengan N kurang 1. Nah, kemudian masukkan ke perulangan I sama dengan 0. Jika kondisi I kurang dari N, maka jika I cek kondisi, jika I modulus 2 sama dengan 0, lakukan proses hasil itu kiri plus plus sama dengan bilangan I. Jika salah, maka lakukan proses hasil kiri min min sama dengan bilangan I. Nah, lalu I++, lakukan perulangan sampai kondisi I tidak memenuhi lagi. Kemudian cetak pada layar hasil pola. Kemudian masuk ke perulangan I sampai dengan 0. Jika kondisi I kurang dari N, maka cetak hasil I. Lalu lakukan perulangan sampai kondisi I tidak terpenuhi lagi. Kemudian program bakal selesai. Nah, kita masuk ke sedekotnya, dimana pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. N ini menyimpan jumlah bilangan yang akan diinput, terus IJ ini variabel untuk iterasi dalam perulangan, kemudian ada kiri kanan ini itu untuk mengatur posisi penyimpanan dalam array hasil. Nah, kemudian ada mode ini variabel karakter yang membentuk mode pengurutan A dan untuk sebelah untuk yang dari terkecil hingga terbesar. Nah, terus ya kalau B itu untuk paling besar ke kecil kan. Nah, kemudian masuk ke bilangan ini, itu hasil yang menyimpan bilangan yang diinputkan oleh pengguna nantinya.
Terus ini juga hasil array yang akan menyimpan bilangan setelah diproses dalam pola tertentu. Nah, kemudian kemudian masuk ke ini write, masukkan jumlah bilangan. Nah, di mana program nantinya meminta masukkan nilai kepada pengguna. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan n. Nah, terus nilai n akan disimpan ke variabel n. Nah, kemudian itu write masukkan bilangan, di mana program meminta pengguna memasukkan nilai bilangan n tadi. Nah, setiap bilangan disimpan dalam array bil dari indeks 1 hingga n. Memasukkan kode kode perurutan, di mana pengguna diminta memasukkan kode perurutan. Misal mode A, itu bilangan akan diurutkan secara kecil ke besar. Terus kalau dia B, pengguna masukkan B, nah akan diurutkan secara besar ke kecil. Nah, masuk ke perulangan for I sama dengan 1 hingga N kurang 1. Terus masuk ke perulangan J sama dengan I tambah 1 hingga N. Kemudian jika mode A, maka bilangan akan ditukar dengan bilangan J. Nah, bilangan J. Jika mode A, maka bilangan I akan ditukar dengan bilangan J jika bilangan I lebih besar dari bilangan J. Atau jika mode B, maka bilangan I akan ditukar dengan bilangan J jika bilangan bilangan I lebih kecil dari bilangan J. Kemudian pertukaran bilangan dilakukan tanpa variabel tambahan menggunakan teknik pertukaran dengan penjumlahan dan pengurangan di sini. Nah, bilangan I sama dengan itu bilangan I ditambah bilangan J, terus bilangan J sama dengan bilangan I dikurang bilangan J, terus bilangan I sama dengan bilangan I dikurang bilangan J. Nah, terus membentuk pola penyusunan dalam array ini. Nah, di mana kiri itu diatur ke 1, menunjukkan posisi awal dari array. Kemudian kanan ini diatur ke n untuk menunjukkan posisi akhir di array nanti. Kemudian perulangan dilakukan sebanyak n kali untuk mengisi array hasil dengan pola zigzag. Nah, kemudian jika I ganjil, bilangan I ditampilkan ke posisi hasil kiri. Lalu kiri maju 1 langkah. Jika I genap, maka bilangan ditempatkan di posisi hasil kanan, lalu kanan mundur 1 langkah. Nah, kemudian lanjut ke write hasil pola. Itu dimana mencetak array hasil dalam satu baris dengan spasi pemisah. Nah, write hasil pola. Nah, kemudian maka program selesai. Kemudian kita masuk ke flowchartnya. Ini flowchartnya. Pertama ada mulai, terus input bilangan n, kemudian input bilangan, kemudian masuk ke perulangan I sama dengan 0 hingga n. Terus kalau dia true masuk ke bilangan I, terus nah setiap bilangan akan disimpan dalam bilangan I. Nah, kemudian lanjut ke I, masuk ke I++ pengulangan sampai dia I habis. Nah, terus masuk ke mode, dimana masuk ke perulangan I sama dengan 0 hingga n kurang 1. Terus masuk lagi ke perulangan J sama dengan I plus 1 hingga n to n. Terus masuk lagi ke cek kondisi. Nah, jika mod A dan bilangan I lebih besar dari bilangan J, maka elemen akan ditukar. Kemudian jika mode B dan bilangan I lebih kecil dari bilangan J, maka elemen akan ditukar. Nah, kemudian posisi penukaran bilangan dilakukan dengan ini, bilangan I sama dengan bilangan I
ditambah bilangan J sama dengan bilangan I dikurang bilangan J, dan seterusnya. Kemudian melakukan perulangan, terus lanjut ke sini, inisialisasikan variabelnya. Kiri sama dengan 0, kanan itu N dikurang 1. Nah, dimana kiri ini posisi untuk awal menyimpan hasil, terus yang kanan ini posisi akhir untuk menyimpan hasil. Kemudian masuk ke perulangan I sama dengan 0 ke N hingga N. Terus jika I genap, maka bilangan I ditampilkan di hasil kiri. Kalau dia ganjil, maka bilangan I ditampilkan ke hasil kanan ini, lalu dikurangkan. Kalau yang tadi kiri itu ditambah. Nah, masuk ke perulangan sampai dia I keluar dari program. Terus masuk ke perulangan ini untuk output hasil polanya. Dari perulangan perulangan I sama dengan 0 hingga N untuk mencetak hasil ini, benar mencetak hasil ini, hasil I satu persatu. Kemudian program akan mencetak bilangan yang telah diurutkan dan sesuai dalam pola zigzag. Ini memberi jarak. Kemudian program akan selesai. Nah, kita langsung masuk ke codingannya. Kita menggunakan header include your stream using namepage std. Kemudian kita masukkan in main. Nah, kemudian kita deklarasikan variabelnya tadi integer N, I, J, terus ada kiri, kanan, terus char mode. Kemudian kita input jumlah bilangannya, berarti cout masukkan jumlah bilangan semikolon, terus in N semikolon. Kemudian deklarasikan array-nya dengan integer bilangan N hasil. Kemudian baru cout masukkan bilangan semikolon, masuk ke perulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, semikolon I plus plus, buka, terus masuk in bilangan I semikolon. Kemudian input mode pengurutannya, cout, berarti cout masukkan pilih mode A atau B, terus semikolon, terus in mode semikolon. Terus masuk ke pengulangan for I sama dengan 0, semikolon I lebih kecil dari N kurang 1, terus semikolon I plus plus, buka kurung, terus masuk ke pengulangan J, berarti J sama dengan I tambah 1, semikolon, terus J lebih kecil dari N, semikolon J plus plus, kemudian buka kurung. Nah, masuk ke if, terus masuk mode sama dengan A, I lebih kecil dari bilangan J, terus atau sesalin aja ini karena sama, ini beda, Ctrl C. Nah, kita ganti ini jadi B, sini lebih kecil dari bilangan J. Nah, kemudian buka kurung,
masuk ke bilangan I sama dengan bilangan I ditambah bilangan J semikolon, terus bilangan I bilangan J sama dengan bilangan I dikurang bilangan J. Kemudian bilangan I sama dengan bilangan I dikurang bilangan J semikolon, terus kita masuk ke inisialisasinya kiri sama dengan 0, terus kanan tadi itu sama dengan n kurang 1. Kemudian masuk ke for I sama dengan 0, I lebih kecil dari n, terus I plus plus. Kemudian buka if I modulus 2 sama dengan 0. Kemudian buka, terus hasil kiri itu plus plus, terus sama dengan bilangan I semikolon, terus masuk ke else. Itu hasil kanan, kalau kanan tadi min di sama dengan bilangan I semikolon, terus output hasil polanya tadi si out, hasil pola semikolon, terus for I sama dengan 0 semikolon, I lebih kecil dari n semikolon, I plus plus, terus si out hasil I kemudian baru si out and line. Nah, coba kita jalankan programnya. Jadi jalankan programnya. Nah, di sini misal masukkan jumlah bilangan. Misal kita mau masuk jumlah bilangannya ada 5. Nah, masukkan bilangannya misalnya 3, 4, 6, 2, 11 misalnya. Terus pilih modenya. Pilih modenya A atau B. Kita pilih misalnya A, dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita enter, maka polanya 2. Dia menyusun 2, 4, 11, 6, 3. Karena kan harusnya kan kalau tersusun itu 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 11. Nah, karena 3-nya itu bilangan ke ini kayak yang di soal tadi. Nih. Nah, kalau yang ke 1 berarti dia ke kiri. Kalau dia bilangan kedua maka dia ke kanan. Maka yang kan harusnya kan 2, 3, 4, 6, 11. Nah, maka yang 2-nya itu di kiri, yang 3-nya harus di sini, dia pindah ke sebelah kanan. Terus yang ke-3-nya ini 4 kan, bilangan keempat. Bilangan ke-3-nya ini bakal di sini sebelah bilangan ke-1. Terus bilangan ke ini, ke-4-nya bakal dia dekat bilangan ke-2. Sampai seterusnya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.